Selamat siang rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara daring untuk program Fulbright Specialist, yaitu sebuah program yang memberikan kesempatan kepada institusi di Indonesia yang ingin mengundang para ahli dari Amerika Serikat selama 2 hingga 6 minggu. Nama saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi host dan juga moderator Anda pada siang hari ini. Acara yang kami adakan melalui Zoom meeting ini, kami juga siarkan ke beberapa Facebook page seperti Aminef Fulbright Indonesia, My America Jakarta, Education USA, Indonesia, dan sebagainya. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Anda yang berpartisipasi di acara ini melalui siaran di Facebook page tersebut. Nah, pada acara yang akan berlangsung hingga 90 menit ke depan, Anda akan mendengarkan beberapa informasi, yaitu tentang apa itu program Fulbright Specialist, serta cerita manfaatnya dari institusi di Indonesia yang telah mendapatkan program tersebut, serta yang tidak kalah penting adalah cara untuk mengisi formulir aplikasi apabila institusi Anda ingin melamar program. Dan untuk acara ini, kami juga melibatkan rekan-rekan kami dari tim Grants for Indonesians, yaitu Miss Astrid Lim dan juga Miss Cecilia, dan juga alumni program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, Miss Susasmita Sripatmi, yang juga merupakan host atau tuan rumah dari salah satu Fulbright Specialist pada tahun 2022 lalu. Dan tentu nanti akan juga ada sesi tanya-jawab berkaitan dengan materi yang disampaikan. Nah, rekan-rekan sekalian, langsung saja saya ingin membagikan layar saya untuk informasi mengenai program Fulbright. Oke. Berikut ini adalah paparan yang kami persiapkan untuk acara ini mengenai program Fulbright Specialist. Kami ingin membuka penjelasan dengan sedikit informasi mengenai apa itu program Fulbright. Program Fulbright adalah program pertukaran pendidikan terkemuka yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat yang membuka kesempatan bagi mahasiswa, dosen, seniman, guru, dan kaum profesional yang berprestasi dari berbagai latar belakang di lebih dari 160 negara. Kalau di Indonesia, program ini sudah berada di sini sejak tahun 1952 dan tercatat sudah ada lebih dari 3.000 orang warga Indonesia yang ke Amerika Serikat dan kurang lebih 1.300 orang Amerika Serikat yang datang ke Indonesia. Para penerima beasiswa Fulbright ini melakukan berbagai kegiatan ya, seperti penelitian atau mengajar di berbagai disiplin ilmu. Lalu untuk orang Indonesia sendiri di Amerika Serikat, mereka kegiatannya ada studi S2, studi S3, pengelayaan profesionalisme, dan sebagainya. Dan beasiswa Fulbright tentunya memiliki visi dan misi, yaitu untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara. Aminef adalah sebuah yayasan nirlaba dwi bangsa yang didirikan atas kesepakatan pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 1992, di mana kami di Indonesia bertugas untuk mengelola beasiswa Fulbright, di mana program Fulbright yang kami kelola adalah salah satu yang terbesar di wilayah ASEAN. Nah, beberapa Fulbrighter Indonesia yang sudah merasakan manfaat program di Amerika Serikat, di antaranya ada Profesor Dikorita Karnawati, ada Bapak Andreas Harsono, Profesor Mukhtar Pabotinggi, dan juga ada Profesor Pratiwi Sudarti. Sementara, Fulbrighter Amerika Serikat yang menjalani berbagai kegiatan seperti penelitian, ataupun mengajar, dan berbagi keahlian di Indonesia, ini juga banyak sekali. Biasanya mereka tetap mempertahankan hubungan yang telah tercipta dengan institusi di Indonesia dan tidak jarang ada follow up berupa kerjasama lainnya setelah program Fulbright mereka. Izinkan kami untuk juga membagikan layar yang nantinya berisi video tentang kesan beasiswa Fulbright,
yang nantinya di dalam video tersebut Anda bisa mendapati para alumni, baik dari Amerika Serikat dan Indonesia, yang membagikan bagaimanakah program Fulbright ini telah membawa dampak positif kepada mereka, baik dari segi personal maupun secara profesional. Berikut ini kami akan membagikan layar kami, dan untuk Anda yang hadir di acara ini, selamat menyimak dan nanti selamat mengambil inspirasi dari video ini. I remember really clearly arriving in Banda Aceh after the tsunami and meeting the people who'd lived through this absolute devastation. These people who were so kind and so welcoming, as if I was their guest. So that was when I first really realized the personality or the character of Indonesians. I was sent to a small town called Crete in Nebraska. We lived with an American family with other Fulbright grantees from all over the world. We were kind of fascinated with Hollywood movies, big cities, fast cars, and so on. But the other side of the coin is this social capital, the foundation of American democracy and American economic power. Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. Also, the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia, and realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga. Paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields. Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact, those 3 Fulbright experiences, on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in. And obviously the networks that are created are extremely powerful and far-reaching. Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah,
tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance, whether they come from Eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. Ya, itu tadi video mengenai kesan dari beasiswa Fulbright, bagaimana beasiswa ini telah memberikan dampak baik secara personal maupun profesional kepada para penerima beasiswanya. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimanakah selanjutnya institusi Anda dapat mengambil manfaat dari program Fulbright Specialist? Berikut ini adalah informasinya, dan untuk spesifik mengenai Fulbright Specialist ini, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Astrid Valencia Lim, selaku Senior Programs Officer dari ANU. Terima kasih, Mita. Oke, jadi dalam kesempatan ini, selamat siang Bapak Ibu, saya akan menyampaikan mengenai apa itu program Fulbright Specialist ya, secara lebih mendalam, supaya Bapak Ibu bisa mengerti sebelum memutuskan untuk mengundang Fulbright Specialist ke institusi Bapak Ibu sekalian. Jadi program Fulbright Specialist yang merupakan salah satu bagian dari program Fulbright yang tadi sudah dijelaskan oleh Mita, itu adalah kesempatan akademis bagi institusi di Indonesia untuk mengundang baik bisa akademisi atau profesional, expert gitu ya, dari Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan institusi di Indonesia tersebut melakukan proyek jangka pendek. Di sini yang dimaksud jangka pendek adalah 2 sampai 6 minggu. Nah, apa saja bentuk proyek kerjasama yang bisa dilakukan dari institusi bersama dengan institusi yang mengundang dan juga Fulbright Specialist yang diundang? Itu macam-macam bentuknya, salah satunya bisa berupa kuliah umum, bisa juga pengembangan kurikulum bila institusi Bapak Ibu sedang mengembangkan kurikulum atau ingin membangun fakultas, departemen, program baru gitu ya, bisa assessment atau evaluasi kurikulum yang sudah ada saat ini dan ingin dikembangkan lagi gitu menjadi lebih baik, atau bisa juga dikembangkan lebih luas gitu. Itu bisa dengan assessment atau evaluasi kurikulum dan juga pengembangan modul training. Ini bisa institusi apa saja ya, tidak hanya universitas di Indonesia. Selain itu, yang bisa dilakukan juga adalah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan rencana strategis institusi, juga seminar, training, dan workshop. Yang merupakan tujuan program Fulbright Specialist adalah yang pertama tentu memberi kesempatan bagi institusi untuk bekerja sama dengan ahli atau akademisi terkemuka dari Amerika Serikat yang kami sebut sebagai Fulbright Specialist tadi. Kemudian juga tujuan lainnya adalah meningkatkan kerjasama yang berkelanjutan antara institusi di Indonesia dan Amerika. Jadi harapannya setelah institusi Bapak Ibu mengundang Fulbright Specialist, kerjasama itu tidak berhenti setelah 6 minggu atau 4 minggu program tadi berlangsung ya, tapi bisa berlanjut terus, mungkin nanti di masa yang akan datang tukeran gitu, orang-orang dari institusi Bapak Ibu yang bisa diundang ke sana, atau mungkin mengundang kembali mereka untuk program jangka yang lebih panjang, seperti itu.
institusi apa saja sih yang bisa mengundang Fulbright Specialist ya? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat kembali apakah institusi saya eligible sebagai pengundang Fulbright Specialist. Yang pertama tentu universitas atau institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Tapi bila bukan universitas atau institusi pendidikan tinggi, banyak juga gitu yang lain jenis-jenis institusi yang tetap bisa mengundang Fulbright Specialist. Kami terbuka untuk lembaga pemerintah misalnya, atau bahkan lembaga swadaya masyarakat, LSM atau NGO, dan juga lembaga swasta non-profit lainnya. Selain itu, bila institusi Bapak Ibu merupakan lembaga kebudayaan juga bisa ya, Community Art Center atau museum gitu ya. Kemudian lembaga kesehatan masyarakat dan asosiasi atau organisasi medis juga bisa untuk mengundang Fulbright Specialist, dan juga lembaga think tank atau penelitian dalam berbagai bidang. Apa saja manfaat bagi institusi pengundang kalau Bapak Ibu ingin mengundang Fulbright Specialist ke institusi Bapak Ibu? Tentu yang pertama, institusi mendapatkan perspektif global dari akademisi atau ahli yang berpengalaman di bidangnya ya. Kemudian jadwal itu fleksibel dalam 1 tahun anggaran. Jadi khusus untuk program Fulbright Specialist kami tidak menentukan gitu program harus dimulai di bulan Januari sampai Maret misalnya, atau di tahun ajaran baru atau semacam itu. Itu benar-benar kita serahkan kepada institusi pengundang dan juga Fulbright Specialist yang diundang kapan waktu yang benar-benar cocok untuk kedua pihak bekerja sama selama 1 tahun berlangsung itu, sehingga lebih fleksibel dalam mengatur jadwal. Kemudian manfaat lain tentu mengimplementasikan proyek melalui berbagai kegiatan jangka pendek yang tadi sudah kami sebutkan sebelumnya, dan kerjasama dan relasi dengan akademisi atau ahli dari institusi di Amerika Serikat. Komponen pembiayaan dari program ini adalah cost sharing, jadi antara institusi yang mengundang dan juga Fulbright, tentu saja sebagai penyandang dana ya. Yang ditanggung oleh Fulbright apa saja? Yang pertama, tiket penerbangan internasional, sudah pulang pergi. Jadi Fulbright Specialist dari berangkat dari Amerika hingga ke Indonesia. Di Indonesianya pun kalau memang lokasi institusi pengundang di luar Jakarta akan kami biayai sampai ke institusi kota tempat institusi itu berada. Juga tiket kembali ke Amerika. Kemudian Fulbright juga akan menanggung honorarium selama Fulbright Specialist tersebut ditempatkan di institusi pengundang. Jadi 2-6 minggu itu setiap harinya akan diberikan honorarium yang ditanggung oleh Fulbright. Kemudian Fulbright juga akan menanggung semua biaya terkait visa yang nantinya akan di-apply gitu ya oleh Fulbright Specialist tersebut sehingga bisa datang ke Indonesia. Sementara itu komponen biaya yang ditanggung oleh institusi pengundang itu terdiri dari akomodasi. Jadi institusi Bapak Ibu diharapkan untuk menyediakan akomodasi untuk Fulbright Specialist selama mereka bertugas di sini. Akomodasinya seperti apa itu macam-macam. Ada yang bisa ditempatkan di penginapan atau hotel, atau kalau memang institusi misalnya universitas memiliki rumah dinas atau wisma, itu bisa juga Fulbright Specialist-nya ditempatkan di sana. Itu nanti bisa berkonsultasi lagi dengan Aminef kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang akomodasi. Kemudian institusi juga diminta untuk menanggung biaya transportasi oleh Fulbright Specialist selama di Indonesia. Jadi memang biaya misalnya dari lokasi tempat tinggal ke kampus atau ke tempat-tempat lain mereka melakukan kegiatan, itu transportasi lokalnya ditanggung oleh institusi pengundang. Kemudian uang makan 3 kali sehari, ini pun juga tergantung misalnya kalau makan pagi memang dia ditempatkan di hotel sudah diberi makan sarapan gitu ya oleh hotel sudah ditanggung, berarti 2 kali lagi itu yang memang harus disediakan, dan bentuknya itu bisa berupa uang tunai maupun juga bisa misalnya memang ada hari-hari yang ada makan bersama di kampus dan lain sebagainya. Nah itu nanti lebih detail akan dijelaskan oleh rekan saya Cecilia terkait dengan informasi yang dibutuhkan di formulir saat apply Fulbright Specialist. Itu adalah biaya-biaya. Kemudian tenggat waktu penerimaan proposal untuk periode ini, itu kita menunggu sampai 1 Mei 2023. Jadi memang masih ada waktu ya, lumayan meskipun terpotong libur lebaran dan lain sebagainya, tapi kita masih ada ya 1 bulan kurang lah ya untuk menunggu Bapak Ibu mengumpulkan aplikasinya ke kami, untuk kami tunggu sampai 1 Mei 2023. Dan jumlah proposal yang dipilih untuk batch atau gelombang ini adalah 10 proposal. Jadi alur prosesnya sendiri seperti ini Bapak Ibu, memang cukup
ya dibilang panjang banget enggak, tapi ada 3 sampai 6 bulan memang dari pertama kali formulir proposal itu dikumpulkan sampai program nanti berjalan gitu ya. Yang pertama tenggat waktu pengiriman formulir proposal itu tadi 1 Mei 2023 tadi itu ya. Setelah itu kami akan melakukan proses seleksi dari proposal-proposal yang masuk karena biasanya jumlahnya ya lebih banyak daripada yang bisa kita tanggung gitu ya, yang bisa kita seleksi. Kemudian akan ada pengumuman dan revisi dari Aminef. Kita mengumumkan kalau memang institusi Bapak Ibu sudah terpilih ya, terseleksi, kita akan bantu juga untuk merevisi beberapa mungkin poin-poin atau komponen-komponen yang memang masih harus direvisi sebelum kita bisa memasukkan atau mengirimkan proposal tersebut untuk dikirimkan ke partner kami di Amerika Serikat yang nantinya akan mereview proposal-proposal yang sudah lolos seleksi di Indonesia. Yang mereview adalah Biro Pendidikan US State Department di Washington DC. Mereka yang akan nanti final gitu ya, apa mengambil keputusan final setelah mereka mereview proposal yang sudah masuk dari Aminef, akan diberikan keputusan akhir bahwa oh ya Bapak Ibu sudah oke, terpilih, sudah final juga dari Amerikanya. Nah setelah itu barulah kita akan bekerja bersama institusi Bapak Ibu untuk menghubungi akademisi atau ahli dari Amerika Serikat. Jadi partner kami di Amerika yang nanti akan menghubungi lebih dulu Fulbright Specialist yang akan diundang ke institusi Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ada komunikasi lagi ya bolak-balik pastinya untuk mengurus detail-detail teknis ya, bagaimana kapan mereka berangkat, kapan waktu yang tepat dan lain sebagainya, hingga akhirnya akademisi atau ahli datang ke Indonesia. Dan proses ini biasanya memakan waktu 3 sampai 6 bulan ya, tergantung juga dari apakah orang yang Bapak Ibu undang itu sudah pasti bisa hadir, yaitu mungkin lebih cepat ya, sudah ada namanya dan juga sudah yakin bisa datang di waktu yang sudah ditentukan, itu biasanya prosesnya lebih cepat. Tapi kalau memang ada, oh ternyata orangnya tidak bisa sekarang, lalu masih harus mengatur-ngatur lagi, nah itu mungkin prosesnya akan berjalan sedikit lebih lama gitu. Seperti itu. Kemudian kapan proyek kerjasama bisa dilakukan? Setelah tadi kita menerima proposal 1 Mei, lalu tadi menjalankan alur tadi, itu paling cepat baru bisa berjalan di 1 September 2023, dan terakhir itu bisa proyek itu bisa berlangsung di 30, harus diselesaikan per 30 September 2024 gitu. Jadi memang masih ada 1 tahun lebih lah ya untuk Bapak Ibu nanti bisa menjalankan proyek ini dan mengatur waktu yang paling pas dengan Fulbright Specialist yang diundang. Di mana mendapatkan informasi terkini dan cara mendaftar, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami tentu di aminef.or.id di bagian mengundang orang Amerika, di bawah mengundang Fulbright Specialist atau pindai kode QR yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga tentu akan terus mengupdate informasi-informasi terkini mengenai program ini juga melalui media sosial Aminef, baik itu di Facebook page Aminef _Fulbright Indonesia, atau Twitter @FulbrightID, dan Instagram @FulbrightIndonesia. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami, baik itu melalui telepon di nomor berikut ini yang ada di layar Bapak Ibu, email ke info.fulbright_usa@aminef.or.id, dan kami bisa dihubungi setiap hari hari kerja, Senin sampai Jumat jam 8 sampai 17, kecuali libur kalender Indonesia dan Amerika. Ya. Manfaat bagi institusi pengundang ini ada beberapa testimoni aja gitu ya dari institusi-institusi yang sudah mengundang Fulbright Specialist di masa lalu. Salah satunya Universitas Pertamina, mereka bilang melalui program Fulbright Specialist mahasiswa diberi informasi mengenai bagaimana mewujudkan program logistik ya, mereka waktu itu bidangnya logistik yang berkualitas tinggi berdasarkan pengalaman Dr. Oya Tukel yang ia dapatkan selama berada di lapangan. Itu dari Universitas Pertamina. Kemudian ada juga manfaat untuk dosen-dosen selain untuk student atau mahasiswa tadi ya, dosen diberikan saran juga mengenai pengembangan kurikulum dan program yang dibutuhkan untuk membentuk kompetensi para mahasiswa untuk mempersiapkan mereka menuju profesi bidang logistik abad 21. Kemudian Universitas Pertamina dan Profesor Tukel yang merupakan Fulbright Specialist mereka itu juga terus berusaha dan mengembangkan program untuk masa mendatang. Mereka mengadakan program pertukaran, kerjasama dalam menyelenggarakan konferensi, dan kerjasama di bidang penelitian. Jadi tidak berhenti di saat itu proyek selesai ya, tapi juga terus ke depannya berlanjut gitu. Kemudian ada lagi dari UKI Paulus Makassar yang mengundang Fulbright Specialist Profesor David Rowland saat itu ya. Dia juga
dibilang bahwa Profesor David Rowland effectively taught transforming research idea into a research proposal, matching hypothesis and research design. Jadi waktu itu bidangnya lebih ke metodologi penelitian ya. Mereka developing collaboration research programs with internal partner dan writing a thesis. Juga Profesor David Rowland itu carried out clinic articles for each participant. Jadi mereka mengadakan workshop bagaimana menulis proposal penelitian ya, yang tentu saja sangat berguna untuk faculty member dari UKI Paulus Makassar. Kemudian mereka juga testimoni sangat appreciate Profesor David Rowland's willingness untuk berkolaborasi with our campus and share his knowledge and experiences. It gave lectures, new insight, and a spirit to keep writing good articles. Thank you to Fulbright for giving us the opportunity through this program. Jadi itu adalah testimoni dari UKI Paulus Makassar. Nah, masih banyak manfaat program Fulbright Specialist lainnya yang Bapak Ibu mungkin bisa mau cek-cek juga ya, mendapat inspirasi gitu, apa aja sih yang sudah dilakukan di masa lalu, yang sudah berhasil mengundang Fulbright Specialist, itu bisa dilihat juga di website kami, aminef.or.id di bagian Grantees and Alumni, di bagian Grantee Stories. Tentu institusi Anda juga berkesempatan mengundang akademisi atau ahli asal Amerika melalui program ini, program Fulbright Specialist. Terima kasih. Mungkin segitu saja dari saya. Kembalikan ke Mita. Terima kasih banyak Mbak Astrid untuk penjelasannya mengenai program Fulbright Specialist. Nah, seperti yang tadi dibahas di akhir presentasi, bagaimanakah manfaatnya bagi institusi? Untuk bisa membagikan manfaat secara langsung, kami telah menghadirkan rekan kami, yaitu Miss Rusasmita Sripatni, yang merupakan host atau tuan rumah salah satu Fulbright Specialist asal Amerika Serikat, yang datang ke institusinya pada awal 2023 yang lalu ya. Nah, langsung saja kami ingin melihat apakah Miss Tata, apakah berada di sini? Oke. Iya, baik. Oke, dan terima kasih banyak sudah bergabung di acara ini. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, nah, rekan-rekan, Miss Rusasmita Sripatni adalah salah satu penerima beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar pada tahun 2018, di mana beliau memiliki konsentrasi di bidang pendidikan matematika. Dan beliau ditempatkan di Southern Illinois University, Edwardsville, di mana di kampus tersebutlah Dr. Sharon Locke juga berafiliasi. Ya. Langsung saja kami ingin mempersilakan untuk bisa membagikan pengalamannya salah satu tuan rumah Fulbright Specialist Dr. Sharon Locke. Gimana Mbak Mita? Maaf tadi nggak kedengaran semuanya. Di ya, sini screen sharing-nya. Ya. Saya nggak bisa screen sharing ya Mbak. Oke, baik. Kalau begitu kami ya. Oke, baik. Kami akan bantu untuk screen sharing ya. Ya, maksudnya saya belum diberi izin untuk share laptop. Ya, silakan. Sudah kami bantu. Oke. Berarti yang share screen-nya Mbak Mita aja. Ya, sudah kami share. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat sore semuanya. Selamat datang di sesi informasi dan berbagi pengalaman ini. Seperti yang disebutkan oleh Mbak Mita tadi, nama saya Rusasmita Sripatni ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa next, Mbak Mita. Karena mungkin belum banyak yang familiar dengan instansi tempat saya bekerja, saya akan menjelaskan secara singkat. Instansi tempat saya bekerja adalah yang New Teacher Mathematics. Ini kepanjangannya Southeast Asia Ministry of Education Organization, Regional Center for the Quality Improvement of Teacher and Educational Personnel in Mathematics. Panjang ya memang namanya. Organisasi kami adalah institusi di bawah SIAMIO, ya, Southeast Asia Ministry of Education Organization, yang berfokus pada peningkatan profesionalisme guru di bidang pendidikan matematika.
Next. Seminar ini sendiri berpusat di Bangkok ya, Bapak Ibu, sudah didirikan sejak tahun 1965 dan sekarang membawahi kurang lebih 24 ya, ini tidak update, sekarang sudah ada 24 center di seluruh Asia Tenggara yang masing-masing menangani bidang yang berbeda-beda. Itu mungkin seperti kalau itu seperti ASEAN, Bapak Ibu, tapi ASEAN itu lebih ke entitas politik, sedangkan kami adalah sosial development. Overview dari presentasi saya kali ini ada 3 bagian ya, kurang lebih. Yang pertama saya akan menjelaskan kegiatan Fulbright spesialis yang kami undang, Dr. Sherlock itu apa saja selama tinggal di sini, kemudian manfaat untuk institusi, dan berikutnya tantangan dan pembelajaran yang bisa diambil. Selama beliau tinggal di sini selama 2 minggu, Dr. Sherlock berpartisipasi dalam banyak hal ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya di proposal kami itu kami awalnya mengajukan keterlibatan beliau sebagai reviewer dan konsultan untuk proyek pengembangan bahan ajar STEM kami. Namun karena ada masalah pendanaan ya di awal tahun, karena di awal tahun ini kami ada reshuffle besar-besaran, instansi kami di bawah kementerian, dan di awal tahun itu ada reshuffle besar-besaran terkait organisasi di kementerian dan ada sedikit masalah terkait pendanaan. Jadi kami di awal tahun ini masih belum bisa mendanai banyak kegiatan kami, dan dengan demikian kegiatan spesialisasi harus diselesaikan. Jadi kami Dr. Sherlock akhirnya berpartisipasi dalam kegiatan lain yang tidak membutuhkan banyak biaya, seperti misalnya workshop yang offline kami ubah menjadi mode online dan semacam itu. Jadi selain menjadi reviewer dan konsultan dalam proyek finalisasi bahan ajar STEM kami, Dr. Sherlock juga menjadi fasilitator dalam workshop academic writing yang kami adakan selama 4 hari kurang lebih, dengan peserta kebanyakan sebagian besar guru, tapi ada juga dosen dan mahasiswa dengan tujuan untuk membantu mereka menulis academic artikel ya. Jadi penerbitan artikel ilmiah. Kemudian beliau juga melakukan visitasi atau kunjungan ke program outreach kami yang namanya Kampung STEM atau STEM Village. Next, ini Mbak. Berikutnya ya Mbak Mita. Lalu karena instansi kami berada di bawah naungan BPGP, Balai Besar Guru Penggerak Jakarta, Dr. Sherlock juga diundang ya oleh BPGP untuk menjadi fasilitator workshop on writing dan best practice juga untuk guru. Lalu beliau juga memberi bimbingan pada spesialis kami terkait proses penulisan grant. Lalu ada juga ini spesifik ya, salah satu universitas yang merupakan rekanan kami, Universitas Ahmad Dahlan Jakarta, untuk memberikan general lecture. Next ya, Mbak Rita. Jadi selama masa tinggal beliau yang sangat singkat di sini, hanya 2 minggu, Dr. Sherlock sudah berpartisipasi dalam banyak hal dan sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas program-program kami. Jadi itu ya sudah jelas benefit yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas program kami dengan adanya akademisi internasional yang terlibat, yang bisa memberi feedback, memberi insight tambahan seperti itu. Berikutnya juga memperkuat hubungan antara lembaga, antara kami Institut Matematik dan juga instansi beliau, Study Center Southern Illinois University Edwardsville. Harapannya ke depannya akan ada makin banyak kerjasama potensial yang bisa kami eksplorasi. Dan yang terakhir, adanya potensi kerjasama lebih jauh baik antar individu maupun lembaga. Berikutnya, Mbak. Nah, itu benefit yang bisa diambil. Namun selain benefit ada tantangan dan pembelajaran. Ada banyak tantangan juga, dan tentang itu kami belajar banyak hal, terutama terkait mengundang expert internasional melalui
melalui funding eksternal seperti ini. Karena karena ini kan skemanya share cost ya, cost sharing gitu ya. Jadi dan ini pertama kali kami bekerjasama dengan Anda terkait berbagi beban untuk mengundang akademisi internasional, dan ada banyak tantangan yang pertama karena program ini mundur jauh sekali, yang mana awalnya diajukan tahun 2020. Namun karena adanya pandemi harus diundur berulang kali sampai akhirnya baru bisa dijalankan tahun 2022. Sedangkan sebagai instansi pemerintahan kami kan sifatnya dananya itu per tahun. Jadi setiap tahun kami harus membuat penyesuaian agar jika suatu saat program ini kita bisa jalan, kami punya dana untuk melaksanakannya. Seperti itu. Jadi penting sekali fleksibilitas ini terutama masalah anggaran. Kemudian ada tantangan juga terkait yang saya sebutkan tadi, terkait reshuffle di struktur organisasi kementerian, sehingga kami tidak bisa menggunakan organisasi ya di awal tahun, dan untuk itu kami sudah harus fleksibel dalam hal struktur program untuk memangkas anggaran sehingga Fulbright spesialis ini bisa dilaksanakan tanpa dukungan dana proses. Apa yang kami lakukan yaitu menggunakan fasilitas lembaga secara maksimal gitu. Jadi kami memang diuntungkan dengan banyak hal, termasuk karena kami berada di bawah Balai Besar Guru Penggerak ya, yang sudah punya asrama dan wismanya sendiri. Jadi kami tidak perlu mengeluarkan biaya untuk hotel seperti itu. Jadi itu sangat membantu. Dan ada banyak hal lain seperti misalnya transportasi juga menggunakan jasa sektor dan sebagainya. Berikutnya penting sekali memilih Fulbright spesialis yang sesuai dengan badan institusi. Jadi kita tidak membuat program yang baru ya, tapi program instansi itu yang sudah ada dan diperkuat dengan hadirnya Fulbright dan memaksimalkan waktu mereka selama ada di Indonesia. Jadi selain program utama yang menjadi sangat ada di sini ya, kami juga menawarkan kepada beliau apakah ingin melakukan konsultasi, kunjungan ke universitas, kunjungan ke instansi rekan kami. Jadi ditawarkan saja gitu ya, jika misalnya beliau tertarik dari sana, karena itu pun juga membawa benefit buat spesialisnya, karena mereka bisa networking, jaringan dan sebagainya. Jadi kami maksimalkan waktu selama beliau tinggal di sini untuk memperluas programnya. Jadi tidak hanya program yang kami ajukan, namun juga mencari program-program lain, termasuk di mana beliau diundang ke instansi rekanan kami. Satu poin terakhir enggak? Dan yang terakhir mungkin ada baiknya ini yang sangat membantu selama tugasnya adalah adanya kartu staff yang akan ditunjuk sebagai asisten atau liaison officer. Jadi untuk intinya seperti menemani kemana-mana ya. Meskipun dari segi bahasa tidak ada masalah karena kami semuanya punya English profesional cukup. Tapi kalau misalnya ke lain seperti itu misalnya karena masih tidak ada tetap mendampingi. Mungkin sedikit pengalaman berikutnya Pak Ibu silakan pandangan dan lain-lain. Saya kembalikan waktu itu kembali. Baik, terima kasih banyak Ms. Tata untuk penjelasannya mengenai manfaat dari program Fulbright Specialist ini kepada institusi, sekaligus beberapa pembelajaran yang telah dibagikan kepada calon institusi pengundang di Indonesia. Nah, selanjutnya kami ingin meluangkan waktu sekitar 10 menit kepada rekan-rekan sekalian yang ingin memiliki atau menyampaikan pertanyaan, yaitu pertanyaan seputar program Fulbright Specialist ataupun seputar manfaat program ini untuk institusi pengundang di Indonesia. Oleh karena itu, kami ingin mempersilakan
Anda apabila memiliki pertanyaan untuk menggunakan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui audio dan atau video. Kami persilakan. Oke, kami akan menunggu apabila Anda memiliki pertanyaan. Apabila masih belum ada saat ini, maka kami ingin membagikan layar kami berisi laman Aminef, yaitu www.aminef.or.id. Nah, berikut kami akan bagikan layar kami, mohon ditunggu sebentar. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai program Fulbright Specialist, silakan nanti masuk ke laman Aminef ini. Lalu setelah itu Anda bisa mengunjungi tombol yaitu mengundang orang Amerika. Lalu silakan Anda klik yang bagian mengundang Fulbright Specialist. Di sini Anda bisa mendapati informasi tentang program ini, yaitu informasi yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, Astrid Lim, dan juga Anda bisa menemukan formulir aplikasi yang Anda bisa unduh, lalu setelah itu isi untuk kirimkan kepada kami, dan tenggat waktu pendaftarannya adalah 1 Mei. Nah, silakan Anda unduh formulir aplikasinya di sini, dan mohon luangkan waktu untuk membaca panduan pengisian formulir bagi institusi pengundang yang ada di sini. Apabila Anda ingin mengetahui atau mengambil inspirasi mengenai bagaimanakah kegiatan program Fulbright Specialist supaya waktu yang mereka habiskan di Indonesia akan berjalan dengan efektif dan juga membawa manfaat yang maksimal, silakan nanti Anda kunjungi di bagian testimoni yang ada di laman ini, atau Anda nanti juga bisa mendapatkan informasi ataupun cerita pengalaman program Fulbright Specialist di bawah tombol Grantees and Alumni, lalu setelah itu klik yang bagian Current Grantees. Di situ Anda bisa mendapati berbagai cerita manfaat dari program Fulbright Specialist yang telah dirasakan oleh berbagai institusi di Indonesia. Nah, semoga informasi ini dapat membantu untuk Anda ya. Nah, langsung saja kami ingin memasuki sesi tanya-jawab. Kami ingin mempersilakan Bapak Bambang Budi Wiranto untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat sore Mbak Mita dan juga tim dari Aminef dan Mbak Susasmita. Ya, saya pikir menarik sekali ya program ini. Kebetulan saya dari UIN dari Intan Lampung. Kita memang coba untuk melakukan semacam internasionalisasi gitu. Jadi ingin coba untuk ya meningkatkan akademisnya begitu ya. Jadi mengundang tenaga-tenaga asing dari Amerika atau negara-negara yang lain. Nah, saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya terkait dengan ini karena ini kita baru pertama kali ingin coba itu ya. Sebenarnya kalau melihat tadi dari penjelasan tentang program ini, sebenarnya pertanyaan kunci saya itu apakah sebenarnya yang menjadi key komponen dalam suksesnya pengajuan proposal itu apa ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kalau dari penjelasannya Mbak Susasmita itu ada beberapa proyek inti gitu ya. Jadi dari pengembangan semacam kaitannya dengan masalah matematik. Tapi kemudian itu di-expand ke beberapa activity. Nah, pertanyaan saya itu apakah memang sebaiknya kita misalnya pengajuan di proposal itu ada semacam major project, kemudian juga ada mungkin minornya disebutkan sebelumnya, atau mungkin itu bisa fleksibel sesuai dengan yang tadi yang disampaikan Mbak Smita tadi, memaksimalkan waktu bersama sekolah. Itu mungkin dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bambang untuk pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan apa saja yang perlu dilaksanakan supaya proposal Fulbright Specialist-nya lolos
dan setelah itu diterima oleh Aminef, dan kemudian institusi yaitu UIN Raden Intan di Lampung bisa mendatangkan Fulbright spesialis dari Amerika Serikat, maka kami ingin mempersilakan rekan kami di Astrid Lim untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih Mita, terima kasih Pak Bambang pertanyaannya. Dari Lampung masih jarang nih ya, jadi semoga nanti masukin tuh aplikasinya. Ya, untuk lebih detail sebenarnya nanti setelah ini kita ada sesi yang memang bakal membahas lebih detail tentang pengisian formulir dan proposal ya Pak oleh rekan kami Cecilia. Di situ nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak tentang pertanyaan Bapak itu ya. Kalau saya mungkin hanya jawab secara general, yang pasti saat mengisi itu harus jelas tujuan mengundangnya. Kemudian relevan gitu ya dengan alasan mengundang apa, kemudian program yang diajukan tuh seperti apa, kemudian latar belakang si Fulbright spesialisnya itu apa, itu kayak harus saling terkait gitu satu sama lain sehingga menjustify gitu kenapa institusi Bapak tuh emang benar-benar perlu gitu ada Fulbright spesialis ini datang gitu, karena kadang kita terima proposal yang serba kayak vague gitu ya, serba kayak nanggung gitu Pak, nggak jelas gitu, nggak antara satu poin dengan poin lain tuh nggak ada keterkaitan, jadinya agak bingung gitu yang baca proposalnya sebenarnya maunya apa sih nih universitas, seperti itu ya. Mungkin kalau tadi pertanyaan berikutnya yang itu nanti bisa Mbak Tata juga ya jelasin, tapi kalau dari saya tadi secara general harus kuat gitu ya Pak ya justifikasi dan hubungannya antara si program deskripsi, program objektif dan lain-lain, tapi nanti akan lebih jelas setelah Bapak mendengar penjelasan dari rekan kami Cecilia itu sih, karena itu nanti Sisi lebih jelas lagi menjelaskan tentang bagaimana mengisi proposal tadi secara lebih meyakinkan gitu ya. Seperti itu Mita dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Untuk kemudian kami ingin berpindah kepada Mbak Tata, silakan untuk bisa membagikan pengalamannya terkait pengajuan Fulbright spesialis ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Mita atas waktunya. Kalau pengalaman kami, saya sendiri kurang tidak tahu ya sebenarnya dari adanya sendiri poin-poin yang diprioritaskan dalam memilih proposal seperti apa, karena tapi kami pas sewaktu menulis proposalnya memang fokus kami memang dari awal sudah ingin menjalankan kerjasama dengan Dr. Sherlock, karena itu merupakan seperti follow up ya, kami sudah bekerja dengan beliau sebelumnya di STEM juga, jadi itu semacam upaya kami untuk terus melanjutkan kerjasama seperti itu. Dan proposal yang kami ajukan memang pengembangan bahan ajar STEM dan aktivitas lain yang tidak masuk ke riset tersebut, ya kami simply tawarkan saja ke beliau jika misalnya beliau tertarik dan tidak keberatan, tidak apa-apa, karena sepemahaman saya penelitian itu memang butuh izin ya Mbak ya, itu agak complicated. Tapi kalau hanya visitasi, terus mengisi diskusi, mengisi seminar singkat yang tamunya hanya mahasiswa, itu kan tidak apa-apa sifatnya, karena ya hanya seperti kunjungan saja seperti itu. Jadi kami tawarkan saja gitu, jika misalnya spesialisnya bersedia, ya nggak apa-apa gitu, karena itu juga benefit buat beliau untuk memperluas network jaringan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Tata untuk tanggapannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Bambang yang sudah tidak sabar ya untuk bisa melakukan spesialis. Terima kasih banyak. Bang. Iya, sama-sama. Berikutnya kami ingin mempersilahkan ada Ibu Nuraisyah untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya kedengeran, Mbak? Dengan jelas, Ibu. Ya, mohon maaf saya off cam ya karena sinyal di Aceh lagi nggak bagus. Tidak apa-apa. Iya, jadi begini, apakah pengundang Fulbright spesialis ini harus NGO atau institusi swasta yang benar-benar punya nama gitu ya? Kalau masih komunitas kepemudaan bisa nggak? Oke. Baik, terima kasih banyak. Berarti ini masuk dalam kategori institusi pengundang ya. Apakah ada pertanyaan yang lainnya, Ibu?
Kemudian kalau misalnya nanti nggak bisa, rencanakan komunitas kami itu ingin join dengan universitas setempat gitu. Bisa nggak sih Ya, pengundangnya jadi 2 pihak gitu, bukan 1 pihak aja gitu, Mbak? oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk informasi mengenai ini, silakan Miss Astrid untuk menjawabnya. Thank you, Mita. Ibu Nur ya tadi ya? Kok Ya, hilang? Oh ya, Ibu Nur. Nur Aisyah ya, di Aceh ya, Bu. Ya, untuk institusi pengundang sendiri sebenarnya tidak perlu kayak NGO yang tadi Ibu bilang ya, yang sudah bernama atau punya nama gitu ya. Tapi memang bentuknya harus organisasi gitu ya, Bu ya. Maksudnya kalau tadi mungkin Ibu bilang kan komunitas. Nah, komunitas itu mewakili seperti apa itu mungkin kalau under larger organization gitu atau sudah memang ada established organization itu bisa, Bu ya. Kan itu masuknya bisa LSM juga ya, nggak harus NGO yang sudah besar. Tapi kalau komunitas yang memang sifatnya informal itu agak sulit ya mungkin ya. Mungkin memang yang seperti Ibu bilang lebih baik bekerja sama dengan pihak kedua, mungkin universitas atau mungkin ya LSM lain yang memang sudah ada naungan organisasi resminya gitu ya, Bu ya. Seperti itu supaya lebih mudah juga nanti untuk justifikasinya gitu. Nah, kalau memang mau bekerja sama dengan universitas, memang selama ini mungkin nanti rekan saya Cecilia bisa ini juga ya Sil ya, kalau memang ada yang mau ditambahkan, karena Cecilia adalah memang kontak person utama untuk program Fulbright Specialist ini. Tapi kalau dari sisi yang mengundang itu biasanya yang memasukkan proposal itu tetap satu. Tapi itu memang bisa nantinya si Fulbright Specialist itu bekerja atau bukan bekerja ya, ditempatkan atau bekerja sama dengan lebih dari satu institusi. Tapi memang yang mengundang itu nanti satu institusi utama gitu ya. Sisil mungkin bisa correct me if I'm wrong ya Sil ya, pernah ada yang seperti itu ya, lebih dari satu, tapi memang tetap ada satu yang utamanya gitu ya. Kemudian kalau memang mau dengan universitas ya sepertinya sih nggak ada masalah ya justru ya, kalau memang komunitas mau bergabung dengan universitas mengundang Fulbright Specialist. Mungkin Sisil ada tambahan mungkin Sil? Oke, baik Mbak Cecilia, apakah ada tambahan untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan? Sebetulnya yang penjelasan yang sudah diberikan sama Azra sudah lengkap ya. Dan kalau misalnya bisa pun sebenarnya akan lebih bagus kalau universitasnya mungkin punya program dan itu melibatkan NGO yang Ibu sampaikan tadi gitu ya, atau NGO yang lain gitu. Jadi kan benefitnya akan lebih besar gitu. Dan kebetulan karena di formulir nanti bisa dilihat juga ada kolom emang mempertanyakan juga mengenai manfaat dari program ini. Nah di situ kalau misalnya dilihat manfaatnya lebih besar gitu ya, tidak hanya dinikmati oleh universitas terkait atau satu NGO saja, itu chance-nya sebetulnya akan lebih besar begitu ya untuk bisa dia terseleksi gitu. Terima kasih. Iya, ini ada lagi, boleh kan ya? Silakan Ibu Nur. Jadi begini Mbak, kan tadi skema funding-nya itu kan cost sharing ya dari Aminef sama dari institusi pengundang. Nah, kebetulan yang cost sharing-nya itu yang menanggung nanti komunitas, tapi kalau pengundang di proposal tetap universitas itu boleh kan? Karena saya nggak yakin universitas di sini mau meng-cover cost sharing-nya gitu, jadi biar komunitas aja, rencananya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, jadi berarti institusi pengundang yang ada di atas kertas adalah dari universitas, namun untuk cost-sharing-nya lebih banyak ditanggung oleh dari pihak komunitas kepemudaan, begitu ya Ibu ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya. Silakan rekan-rekan. Gimana Sil, pernah ada yang seperti itu nggak? Mungkin pengalaman kita ya. Sebelumnya sih belum ada. Belum ya. Cuma yang pengalaman kita itu adalah misalkan ada 3 institusi gitu ya yang mengundangnya. Terus diundangnya itu selama 6 minggu. Jadi 2 minggu di institusi A, 2 minggu di institusi B, dan 2 minggu di institusi C.
dan biaya makan, transport, sama biaya akomodasi itu ditanggung oleh masing-masing institusi itu gitu. Kan si spesialis kan pasti harus bergerak ya dari institusi A ke institusi B. Mungkin posisinya tidak di provinsi yang sama. Nah itu kan perlu either tiket pesawat ataupun tiket kereta begitu kan. Nah itu kan harus ada kesepakatan siapa yang membayar. Tapi kalau masih di dalam satu provinsi, ya mungkin bagian yang itu tidak perlu ya, bagian transportasi mungkin ya. Tapi tentu saja untuk kayak biaya makan si spesialis selama dia beraktivitas di institusi A dan B itu siapa yang menanggung gitu. Nah umumnya kalaupun katakan ada satu institusi yang menanggung biayanya lebih besar begitu, kita kali yang terakhir itu adalah Kementerian Pendidikan kali ya. Dia sampai kayak semacam roadshow lah mereka tuh ke beberapa provinsi di Indonesia, bekerja sama juga dengan institusi lain, tapi mereka sebagai organizer utama, jadi institusi lain itu hanya sebagai istilahnya partisipan gitu ya. Itu aja sih. Dan itu mereka semua yang akhirnya membuatkan rancangan kegiatannya seperti itu. Jadi kalau dalam kasus ibu ini, kalau komunitas yang nanggung, universitasnya nggak apa-apa, ya berarti yang harus mengajukan aplikasi sebaiknya memang komunitas berarti ya. Sebagai institusi pengundang yang utama justru ya, karena yang memang akan menanggung co-share tadi itu ya, seperti itu. Betul. Mungkin ya ukurannya ya. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan untuk tanggapannya. Semoga bisa membantu untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Nuraisyah ya. Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya kepada Ibu Nuraisyah dan juga kepada Pak Bambang. Kami akan melanjutkan sesi ini dengan sesi informasi berupa tips ataupun juga langkah-langkah dalam hal mengisi formulir aplikasi Fulbright Specialist. Nah, untuk keperluan ini, kami akan mempersilakan rekan kami, Ms. Cecilia Sitanggang, yang merupakan Program Officer di Aminef Grants for Americans, untuk menyampaikan informasi yang telah disampaikan tadi. Silakan. Oke, terima kasih Mita. Ya, saya langsung ini saja ya ke materinya saja gitu ya. Ya, silakan. Baik. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang sudah mendownload aplikasi atau pernah meng-email kami dan kami berikan aplikasi ini, mungkin Bapak dan Ibu udah sempat baca-baca ya, tapi kalau memang belum, kita bisa sama-sama. Jadi ini adalah tampilan halaman pertama dari aplikasi ya, Bapak dan Ibu. Lalu tepat di halaman pertama ini tuh sudah ada langsung alamat email kemana aplikasi harus dikirim ketika aplikasi sudah selesai diisi begitu ya. Jadi nggak usah email-email kami lagi, nanya ini aplikasi kirim kemana karena sudah tertera di situ ya. Lalu perhatikan bahwa semua kolom di aplikasi ini itu mayoritas memiliki asterik, tanda asterik. Jadi artinya harus diisi, begitu ya. Oke, lalu kita ke section yang pertama, itu adalah bagian konteks. Konteks itu adalah nama institusi yang akan mengundang, lalu alamat, juga kontak person ya. Kontak person pertama, namanya siapa, lalu nomor teleponnya, dan juga tolong berikan emailnya, dan juga kontak person kedua, diberikan nama, nomor telepon, dan juga alamat email. Tapi kalau memang cuma ada satu yang mungkin kampus atau institusi menyerahkan ke satu orang sebagai tadi seperti Ibu Tata bilang sebagai liaison officer atau asistennya gitu, ya nggak apa-apa diisi cuma satu aja, yang pasti harus lengkap.
Lalu kita ke section kedua, di situ diminta untuk menyebutkan titel project. Perhatikan bahwa titel project itu hanya bisa maksimal 40 karakter. 40 karakter itu berarti 40 huruf, dan sudah termasuk biasanya adalah, oh enggak, harusnya huruf saja ya, tapi termasuk juga titik koma biasanya, atau tanda apa, titik dua begitu ya. Lalu yang kedua adalah akademik atau sektor bidangnya dari proyek ini. Itu bisa dilihat di panduan pengisian formulir, itu akan terlihat cukup banyak listnya ya. Lalu yang ketiga sama diminta juga untuk menyebutkan bidang apa begitu ya, yang cocok dengan proyek ini gitu kan. Dan itu bisa dilihat juga di panduan pengisian formulir begitu. Nanti ada listnya di situ. Lalu yang keempat adalah di departemen atau unit kerja mana gitu ya. Proyek ini tuh akan berfokus. Karena kadang-kadang soalnya katakanlah yang mengajukan adalah Fakultas Ilmu Fisik misalnya. Tapi yang bagian unit kerja yang untuk berfokus pada proyek ini adalah katakan mungkin unit kerja untuk kerjasama internasionalnya mungkin begitu ya, atau di bagian kurikulumnya mungkin gitu. Nah lalu yang berikutnya adalah tantangan apa atau masalah apa gitu yang ingin institusi coba untuk atasi gitu ya lewat kerjasama dengan spesialis ini. Dan perhatikan ada pembatasan jumlah huruf ya di sini ya, ada sekitar 500. Dan yang berikutnya adalah objektif. Objektif ini minimal harus punya satu objektif. Kalau objektif kedua dan ketiga tidak ada ya tidak apa-apa, dikosongkan saja. Dan yang ketujuh adalah deskripsi mengenai proyek, aktivitas proyek. Sebisa mungkin mendekat bisa lebih detail lah gitu. Sebutkan aktivitas apa yang ingin dilakukan gitu. Jangan hanya mengawang-awang saja gitu ya. Jadi misalkan katakan di minggu pertama katakan ingin mengundangnya 2 minggu gitu ya. Mungkin bisa bilang 3 hari pertama adalah kami akan duduk bersama untuk mendiskusikan agenda kerja misalnya begitu ya, atau kalau tujuannya adalah untuk kurikulum katakan kami memberikan 3 hari pertama untuk si spesialis dan tim kecil gitu ya, sebutkan timnya terdiri dari siapa, apakah dosen, apakah ada kaum profesional lain dari luar institusi gitu ya yang tergabung di situ untuk membicarakan tentang kurikulum misalnya gitu ya. Lalu di minggu kedua mulailah si spesialis akan melakukan semacam capacity building. Programnya mungkin training 3 hari, tim A atau tim mana begitu yang terdiri dari siapa gitu ya, untuk bisa melakukan assessment kurikulum, dan juga mungkin untuk mulai menyusun kurikulum gitu ya. Lalu kemudian untuk melakukan evaluasi kurikulum mungkin seperti itu, karena ini kan inginnya berkelanjutan ya, tidak hanya si spesialis datang terus pergi udah selesai gitu ya. Nah lalu setelah di aktivitas itu tolong pastikan include juga atau sertakan juga informasi mengenai siapa saja yang akan terlibat, partisipannya, atau tim yang akan bekerja sama dengan si spesialis, lalu jumlahnya kalau memang sudah ada seperti itu ya. Nah, kalau kita kembali lagi tadi ke pertanyaan 5, 6, dan 7, ya, ini sebetulnya yang tadi Astrid bilang harus sejalan, harus harmonis gitu. Jadi persoalannya apa sih gitu kan? Terus jawaban dari persoalan itu apa gitu? Itu masuk ke objektif gitu kan? Nah, gimana caranya kita
bisa mencapai objektif, itulah yang dituliskan di nomor 7, ya kan? Aktivitasnya apa aja, target audiensnya siapa saja, gitu. Perannya si spesialis apa saja, peran tim yang ada di institusi apa saja, seperti itu. Gitu. Nah, itu yang harus harmonis. Gitu. Nah, satu lagi juga yang penting adalah pertanyaan nomor berikutnya, yaitu nomor 8. How does this project align with your institution's priorities, gitu kan? Jadi di sini Bapak dan Ibu diharapkan untuk menjelaskan kenapa tuh tadi aktivitas-aktivitas aktivitas project yang akan dilakukan dengan spesialis ini menurut Bapak dan Ibu bisa menjawab challenge yang memang sedang dihadapi oleh institusi Bapak dan Ibu, seperti itu. Dan juga apa impact secara keseluruhan, gitu ya, impact, benefit, gitu kan. Di sini Bapak dan Ibu memang sudah harus ini ya, mulai berpikir agak lebih dalam ya, tidak hanya di surface level memang gitu. Nah, mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan, menambahkan tadi jawaban untuk pertanyaan Bapak Bambang, bahwa betul sebaiknya memang kita ada satu fokus gitu untuk proyek ini gitu, supaya yang itu tadi pertanyaan 5, 6, 7, dan 8 itu tidak melebar kemana-mana gitu. Kalau fokusnya sudah jelas kan lebih enak begitu ya untuk breakdown-nya gitu ya. Dan peluang suksesnya pun tentunya akan lebih tinggi begitu. Dibandingkan kalau kita terlalu banyak ingin meraih terlalu banyak tapi nggak jelas gitu ya. Lalu kemudian yang di lokasi ini disebutkan di mana saja lokasi dari proyek. Kalau memang dia cuma ada di satu lokasi, katakan misalnya di kampus A begitu ya, atau di hotel mana misalnya seperti itu, ya disebutkan saja nama dan juga alamatnya gitu ya. Lalu kalau memang ada di beberapa tempat seperti tadi, kalau misalnya ternyata institusi pengundangnya lebih dari satu, ya disebutkan juga gitu. Misalkan katakan institusi pertamanya ada lokasinya di Jakarta misalnya gitu ya. Institusi keduanya ada di Bandung atau di Makassar misalnya disebutkan juga gitu. Berarti nanti proyeknya dilakukannya di mana gitu. Di lokasi pertama Jakarta, lokasi kedua di Makassar, tapi di mana gitu. Nah, lalu yang section ketiga mengenai timeline, ada pertanyaan apakah proyek ini adalah multi-visit. Nah, ini mohon maaf sekali karena sebetulnya memang tadi sudah dijelaskan juga bahwa memang proyek itu memungkinkan untuk si spesialis datang 3 kali ya, karena kan batas waktunya adalah 2-6 gitu ya. Bisa dipenggal 3 kali, ada yang 2 bulan, ada yang 2 minggu di kunjungan pertama, kemudian kunjungan kedua 2 minggu lagi, terus kunjungan ketiga 2 minggu lagi gitu ya. Dimungkinkan memang, cuma karena jatah Indonesia itu terbatas, spesialis yang bisa kami support itu terbatas. 1 tahunnya itu kami hanya bisa mensupport 10 proposal, di mana spesialisnya hanya datang 1 kali gitu. Jadi untuk jawaban itu tadi, jawabannya terpaksa harus no, seperti itu ya, yang multi visit. Jadi itu harus jawabnya no. Lalu yang kemudian pertanyaan selanjutnya adalah desired date. Di sini disebutkan tanggal awal mulai, tanggal, bulan, tahun ya. Ini ada sekedar tips saja bahwa sebelum Bapak dan Ibu menuliskan tanggal mulai program, ini sebenarnya tanggal mulai itu adalah dihitung dari si spesialis terbang dari Amerika menuju ke Indonesia. Tapi daripada Bapak dan Ibu pusing-pusing mikirin itu, yang penting adalah tentukan dulu berapa hari kira-kira yang diperlukan untuk melakukan agenda kegiatan proyek gitu. Kalau misal katakan kita butuh 14 hari gitu kan, lalu tentukan bulan dan tanggalnya. Kemudian katakan misalnya
dimulainya, saya dikasih contoh di situ ya, kira-kira 14 hari dimulainya dari tanggal 1 September ke 14 September begitu. Nah, untuk mengisi kolom ini, Bapak dan Ibu perlu menambahkan sekitar 2 hari sebelum tanggal 1 itu gitu. Karena itu adalah umumnya 2-3 hari ya. Lamanya penerbangan dari Amerika ke Indonesia gitu ya. Apalagi kalau lokasi dari institusi adalah di luar Jakarta mungkin ya, atau di luar Jabodetabek lah kita katakan. Itu butuh ekstra 1 hari lagi. Jadi 2-3 lah begitu ya. Nah, kalau kita katakan mulai tanggal 1, berarti tanggal yang ditulis di sini adalah 28 atau 29 Agustus. Gitu ya. Lalu tadi sudah disebutkan bahwa proyek paling cepat bisa dimulai 1 September dan ini memakan kurang lebih karena ini tahap reviewnya itu dari nanti sejak kita terima nih terus tutup ya tanggal 1 Mei itu kan proses reviewnya itu di Indonesia dan di Amerika sampai nanti pengurusan visa terus di spesialis dapat visa itu bisa makan waktu paling sedikit 3 bulan gitu. Makanya kita menyampaikan bahwa paling cepat mulainya 1 September begitu. Lalu untuk durasi proyek terpendek diingat lagi adalah 14 hari dan terpanjang adalah 42 hari. Dan ini sudah termasuk perjalanan spesialis dari Amerika ke Indonesia, kembali lagi ke Amerika dan termasuk Sabtu dan Minggu begitu ya. Termasuk juga hari libur nasional. Kalau di Indonesia ada hari libur nasional ya. Lalu maksudnya ketika si spesialis di sini kebetulan di bulan itu ada hari libur nasional begitu. Lalu untuk di start and date, nah ini juga sama, kami berikan sedikit tips bahwa ya itu tadi tentukan dulu berapa hari yang diperlukan, lalu tentukan bulan dan tanggal, lalu tambahkan 1 hari setelah tanggal terakhir kegiatan selesai. Maaf, ini harusnya selesai, bukan dimulai. Jadi katakan tanggal selesainya kegiatan itu adalah 14 September, berarti tanggal yang ditulis di sini, di mana si spesialis bisa pulang adalah tanggal 15 September, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada fleksibilitas? Kita harapkan sih ada fleksibilitas ya. Dan tapi apapun jawaban Bapak dan Ibu, apakah yes atau no, tolong ditulis alasannya kenapa. Kenapa fleksibel, kenapa tidak fleksibel. Oke, yang kita masuk ke section berikutnya, ini mengenai logistical arrangement ya. Nah, di sini yang pertama-tama ditanyakan adalah siapa yang jadi point of contact-nya gitu, person in charge-nya gitu ya untuk semua accommodation. Kalau memang sama dengan yang sudah dituliskan di halaman pertama tadi, ya tinggal copy paste aja ya di sini ya, namanya, nomor telepon dan alamat email gitu. Tapi kalau terus yang berikutnya adalah ditanyakan person in charge-nya untuk co-share gitu. Kadang-kadang ada beberapa institusi kan yang pengaturan logistiknya si A, tapi kalau untuk masalah duit-duit itu bagian finansial nanti ditarik 1 orang lagi yang membantu khusus untuk masalah finansial misalnya gitu ya. Nah itu berarti dia harus dimasukkan ke sini ke point of contact untuk semua co-share gitu. Lalu tapi kalau misalnya ternyata cuma 1 orang mau masalah finansial dia, mau masalah logistik semata-mata juga dia, ya sudah yang bagian co-share ini dikosongkan saja begitu ya. Lalu sekarang kita bicara tentang lodging ya. Nah di bagian ini Bapak dan Ibu di kolom ini ya, kan diminta describe the arrangement of lodging. Jadi Bapak dan Ibu harus menyebutkan pengaturan lodgingnya itu seperti apa. Apakah lodging allowance akan diberikan ke spesialis atau si host institution pay the lodging cost directly to the host management gitu. Jadi sebetulnya sih kami tidak menyarankan pilihan yang pertama ya, karena apa? Kalau kita kasih misalnya, oh kami udah siapin nih lodging allowance, nanti spesialis datang kami kasih,
terus suruh dia cari gitu ya misalnya. Itu sebenarnya agak menyulitkan gitu kan, karena pertama-tama spesialis biasanya datangnya mepet ya gitu di sini, dan kalaupun sekali dia menginjakkan kaki di Indonesia berarti sudah harus ada institusi yang membayarkan biaya akomodasi dia begitu kan. Nah, kalau dia disuruh lagi mencari, itu kan memakan waktu gitu, dan lagi dia kan tidak tahu ya kondisi di daerah di mana dia akan bekerja sama gitu ya. Lalu jadi sebaiknya sih sebetulnya yang kami sarankan adalah institusi membayar langsung gitu ya ke hotel, jadi menetapkan dulu lodgingnya di mana dan kemudian langsung membayarkannya ke si manajemennya begitu ya. Lalu yang pertanyaan berikutnya, ini ada catatan bahwa akomodasi itu harus memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Bersih itu yang pasti nggak ada noda lah, rembesan air, jamur, kotoran gitu ya di tembok, lantai, atau ceiling, nggak ada lubang atau sarang binatang di tembok sama kusen gitu ya, ceiling juga. Terus kasur sama perangkat tidur juga pastikan bersih, tidak ada noda atau bau. Jadi pastikan ini semua sudah dicek ya sebelum si spesialis datang. Ini kan kami baru-baru ini ada sedikit masalah gitu host institution karena hanya mengandalkan foto-foto yang diberikan oleh si owner gitu ya dari logistik. Kemudian ketika spesialisnya datang, mereka antarkan ke tempat itu, ternyata tempat tidurnya tuh ada noda-noda gitulah ya, ada yang tidak dipakein sarung bantal begitu ya. Jadi itu agak sedikit bermasalah ya dengan spesialisnya. Mereka langsung menganggap itu tidak higienis begitu ya. Nah, lalu untuk aman, pasti lokasi dekat dengan tempat di mana kegiatan proyek akan berlangsung dan nggak ada rawan kejahatan dan juga tidak rawan bencana alam. Nah, untuk nyaman itu sebaiknya tempatnya itu punya si spesialis punya privacy, jadi sebaiknya tidak ditempatkan di rumah keluarga, katakan dosen mana begitu ya, yang dimana si dosen ini dan keluarganya tinggal di situ gitu, itu sebaiknya enggak gitu. Lalu sebaiknya juga ruangan tidur mereka ada AC dan kamar mandi ada shower dan juga toilet duduk, punya akses ke air bersih yang lancar, dan semua fasilitas bisa dioperasikan dengan baik seperti itu. Lalu di bawahnya itu adalah informasi detail mengenai akomodasi ya, ada nama, tipe akomodasinya, apakah itu hotel, apakah itu wisma, apakah itu guest house gitu ya. Lalu lodging website, kalau memang akomodasi tersebut punya website dicantumkan, lalu alamatnya, lalu kotanya, provinsinya, dan negaranya Indonesia pastinya, dan juga kode posnya. Nah, ini untuk yang berikutnya adalah tanggal kapan akomodasi itu available atau tersedia. Mulai tersedianya kapan, dan di nomor 2 disebutkan mulai tidak tersedianya untuk si spesialis kapan gitu. Ini berarti ya kapan institusi itu mulai bisa membayarkan, bukan hanya tersedia dari sisi manajemen si hotel ya, tapi kapan spesialis bisa membayarkan dan kapan kapan institusi bisa membayarkan dan kapan institusi stop membayar akomodasi tersebut gitu. Lalu yang pertanyaan berikutnya, kalau lodging yang disebutkan di atas tadi tidak available atau tidak tersedia, katakan ternyata ada acara tuh di daerah itu kebetulan gitu ya, jadi semua penginapan penuh gitu ya, misalnya, jadi sebutkan alternatifnya gitu, lengkap ya, disebutkan nama, lalu alamatnya juga gitu. Kalau ada websitenya, sebutkan juga websitenya. Nah, yang ini adalah terkait tentang biaya dari akomodasi gitu ya. Disebutkan biaya per harinya tuh berapa, lalu berapa jumlah hari si spesialis akan tinggal, lalu di total saja seperti itu. Lalu untuk pertanyaan nomor 5 ini harus dijawab yes, karena memang ketentuan dari program ini adalah biaya dari akomodasi memang harus ditanggung oleh
institusi yang mengundang, gitu ya. Lalu untuk yang in-country transportation juga tolong disebutkan bagaimana pengaturan transportasinya. Apakah institusi akan memberikan allowance transportasi ke spesialis ketika spesialis datang, gitu ya, di hari pertama spesialis datang, atau akan menyediakan mobil beserta supir dan juga mengisikan bensin dari mobil tersebut, begitu ya. Dan mobil ini tersedia bisa dibilang 24 jam lah untuk si spesialis, gitu ya. Dan setiap selama durasi project, begitu. Nah, kalau yang menyediakan mobil ini kami sebutnya adalah in-kind ya, jadi fasilitas in-kind begitu. Jadi bentuknya bukan cash gitu ya, karena langsung institusi yang mengatur, langsung institusi yang mengisikan bensin mobilnya, yang membayarkan biaya sopirnya begitu. Lalu yang pertanyaan berikutnya adalah estimated cost ya, perkiraan biaya dari transportasi itu. Tentu saja ini perlu disebutkan juga biaya per harinya dan jumlah hari di mana si spesialis akan berada di sana begitu ya, dan menggunakan fasilitas itu, dan kemudian total biayanya. Sekedar catatan saja, kalau bentuknya memang allowance atau e-money untuk online taxi atau car gitu ya, itu minimal besarannya untuk satu hari kita harapkan adalah $10 begitu. Lalu kalau bisa juga, bukan kalau bisa sebenarnya kalau yang kedua ini, pastikan bahwa Sabtu dan Minggu pun fasilitas transportasi ini tetap tersedia untuk spesialis. Terus pernah nih ada host yang tanya ya, institusi yang bertanya, kalau spesialisnya Sabtu dan Minggu pengen jalan-jalan, jadi kita nggak ada aktivitas kegiatan apa-apa gitu ya, itu tetap kami harus bayarin dia. Gitu. Untuk kalau katakan proyeknya berlangsung di Jakarta, lalu si spesialis pengen jalan-jalan sekitar Jakarta, ya sebaiknya sih kalau bentuknya adalah transportasi mobil operasional, ya harus tetap gitu, karena kan dia tetap perlu cari makan juga, begitu kan? Dia juga mungkin pengen melepas lelah ya dengan lihat-lihat apa sih yang ada di Jakarta, begitu ya. Jadi itu perlu. Tapi kalau misalnya katakan si spesialisnya ada rencana mau ke Jogja gitu, mau lihat Borobudur gitu, atau keliling-keliling Malioboro mungkin gitu ya. Memang kita tidak perlu, atau host institution tidak perlu membayarkan tiket pesawat dia ke sana, lalu transportasi dia selama keliling-keliling di sana, nggak perlu. Cuma apa yang menjadi hak si spesialis di Jakarta tetap harus diberikan. Katakan, jadi kalau dia tadinya host institution adalah harusnya ya memberikan fasilitas transportasinya dalam bentuk mobil operasional, supir dan bensin begitu ya. Nah, kalau si spesialis keluar kota, berarti biaya itu diinikan saja, ditransfer ke dalam bentuk cash gitu. Karena makanya di sini disebutkan kan, kira-kira transportation cost per day-nya tuh berapa? Kalau misalkan katakan transportation cost-nya itu adalah satu hari adalah $10, katakan dia perginya Sabtu dan Minggu gitu kan, berarti uang $20 itu harus tetap host institution berikan kepada si spesialis. Masalah dia akan menggunakannya untuk apa itu udah terserah dia, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini lagi harus dijawab yes ya, karena ini memang tanggung jawab dari host institution. Lalu terkait dengan meals, yang kolom pertama kembali disebutkan apa bentuk pengaturannya untuk makannya si spesialis. Apakah akan memberikan allowance dalam bentuk cash berarti ya, kalau kita sebut allowance itu dalam bentuk cash ya Bapak dan Ibu, atau host institution akan katakan mengatur makannya atau mengantarkan makanannya via layanan catering katakan, atau layanan yang ada di hotel misalkan gitu. Jadi
biaya yang dibayarkan institusi ke hotel sudah termasuk makan pagi, siang, dan malam, misalnya seperti itu. Itu disebutkan di sini. Tapi kalau misalnya lewat catering, ya disebutkan juga di sini, begitu ya. Lalu mengenai biaya disebutkan 3 kali per hari ya Bapak dan Ibu, biayanya berapa, terus jumlah harinya berapa hari, lalu ditotal semuanya. Nah, sebagai catatan, sebaiknya untuk 1 kali makan itu adalah $10. 1 kali makan ya, berarti 1 hari itu kalau bisa adalah $30. Pastikan kebutuhan nutrisi sama gizi spesialis itu terpenuhi, biar dia tidak sakit, jadi semua rangkaian agenda kerja itu bisa terlaksana sama objektif proyek bisa tercapai gitu. Karena gini, kenapa kita buat catatan gini? Karena ada beberapa host gitu ya, yang berpikir kan ini di daerah ya, dan daerah kan makanannya nggak semahal di Jakarta gitu ya. Jadi kami mau bikin catering aja gitu untuk si spesialis gitu. Tapi kemudian dia kalau kita rupiahin jatuh-jatuhnya katakan dia cuma bikin 1 hari untuk 3 meals itu cuma $3. Jadi 1 meals itu hanya $1 gitu. Ya oke, kalau orang Indonesia nggak apa-apa lah ya makan dengan uang 15.000 gitu ya, makan pagi, makan siang, makan malam nggak apa-apa 15.000. Jadi 35.000 gitu ya per hari. Tapi kan perlu diingat bahwa orang Amerika tidak seperti orang Indonesia. Makanan mereka kan gizi dan nutrisinya sangat berbeda ya dengan kita dan tidak terbiasa dengan makanan yang dijual di jalanan seperti itu gitu ya. Mungkin si host institution ini bikin expenses 3 meals per day itu $3 karena pikirnya ya kamu kan bisa tuh beli ketoprak di jalanan sana gitu atau nasi bungkus juga cukup udah 15.000 gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang nggak terpikirkan gitu. Tapi ketika Bapak dan Ibu nanti mau mengisi ini, tolong dipikirkan juga gitu. Jadi dan satu lagi Sabtu dan Minggu fasilitas makan ini juga harus tetap tersedia untuk spesialis. Contohnya kayak tadi yang transportasi, kalau dia mau katakan nggak ada acara apa-apa di Sabtu dan Minggu, tapi si spesialis pengen pergi kemana-mana, ya sudah kalau biaya yang kita siapkan untuk catering per harinya kita kasih tetap dalam bentuk cash ke dia gitu. Masalah dia akan menggunakannya kayak gimana itu nanti terserah dia. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah host institution bisa membiayai? Ini juga harus dijawab yes. Lalu yang berikutnya adalah airport ya. Sebutkan airport di daerah Bapak dan Ibu yang cukup nyaman untuk spesialis ya travel ke airport tersebut dan Bapak dan Ibu bisa menjemput mereka gitu. Lalu yang kedua, sebutkan juga bagaimana pengaturan dari penjemputan si spesialis atau pengantaran dia kembali ke airport. Dan di sini perlu menyebutkan siapa yang akan menjemput, namanya, dan juga nomor teleponnya ya, HP-nya ya, gitu. Kalau memang dia ada, katakan dia memang punya jabatan tertentu atau posisi tertentu, sebutkan juga. Lalu section berikutnya adalah terkait spesialis. Nah, pertanyaan pertama kan, apakah project activities memerlukan spesialis yang bisa berbahasa lain selain bahasa Inggris? Ada bisa memang dijawab yes gitu ya, pernah ada dan mereka menyebutkan bahasa Indonesia begitu ya. Jadi mereka berharap spesialisnya bisa bahasa Indonesia. Mungkin bisa, tapi jujur saja itu peluangnya sangat kecil ya. Di roster itu bisa dibilang tidak ada yang spesialis bisa berbahasa Indonesia. Gitu. Jadi untuk saat ini mungkin lebih amannya dijawabnya adalah no. Dan institusi harus memikirkan kalau mereka melibatkan partisipan-partisipan yang mungkin bahasa Inggrisnya kurang lancar, ya berarti harus siapkan juga jasa interpreter, gitu ya, atau orang yang bisa membantu menginterpret lah ke audiens. Gitu. Lalu yang kedua kualifikasi, pengalaman sama skills ya yang dimiliki oleh spesialis atau yang menurut Bapak dan Ibu memang diperlukan dalam
project ini gitu. Jadi Bapak dan Ibu sebutkan saja apa kualifikasi, pengalaman, dan juga keterampilan yang harus dimiliki oleh si spesialis. Ada beberapa host institution yang karena mereka sudah tahu siapa yang mau mereka undang, tuh mereka suka asal-asalan nih ngisi ini. Saya berharap sih Bapak dan Ibu tetap ya mengisi ini dengan sungguh-sungguh gitu ya. Karena gini, ada kalanya si orang yang ingin diundang, yang Bapak dan Ibu sudah tahu namanya, itu memang nggak available. Jadi kalau mereka tidak available, tapi Bapak dan Ibu menjelaskan lengkap gitu ya, informasi kualifikasi, pengalaman sama skills yang dibutuhkan, itu mudah untuk kami untuk mencari siapa orang-orang spesialis di roster yang sesuai untuk membantu institusi Bapak dan Ibu seperti itu. Lalu yang pertanyaan berikutnya adalah apakah institusi Bapak dan Ibu sudah menetapkan siapa yang ingin diundang? Kalau memang sudah, jawab yes. Kalau memang belum, jawab no saja. Nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu kalau ngejawab no, jangan takut. Ada beberapa yang berpikir, saya nggak tahu siapa-siapa di Amerika gitu kan. Ya nggak apa-apa, dijawab no saja gitu. Dan kolom kedua ini bisa dikosongkan saja kalau jawabnya no. Tapi kalau jawabnya yes, sebutkan semuanya. Informasi yang ditanyakan di sini tolong dijawab semuanya. Yang pertanyaan ketiga, nah apakah individu ini sudah ada di roster? Kalau Bapak dan Ibu tahu dia sudah ada di roster, silakan jawab ya. Kalau dia memang Bapak dan Ibu tahu mereka belum, silakan jawab no. Tapi kalau tidak tahu, ya pilih I don't know ya. Lalu pertanyaan keempat, how did you identify? Ya sebutkan kenapa, gimana Bapak dan Ibu waktu itu menentukan, oh kayaknya spesialis yang ini nih yang sesuai gitu ya. Ya tinggal dijawab saja. Nah, yang pertanyaan kelima, kapan? Kapan Bapak dan Ibu memutuskan bahwa spesialis yang ini yang atau dosen atau profesor yang ini yang sesuai nih untuk proyek kami? Disebutkan juga di sini. Yang keenam, apakah organisasi Bapak dan Ibu sudah pernah terlibat dengan si spesialis ini atau profesor ini atau orang tersebut gitu ya. Tinggal dijawab saja yes atau no. Kalau sudah, sebutkan waktu itu terlibatnya dalam dalam apa gitu ya. Apakah katakan ketemu di satu konferensi yang diadakan oleh organisasi Bapak dan Ibu atau yang lain-lain gitu ya. Nah yang ketujuh adalah kenapa Bapak dan Ibu percaya atau institusi Bapak dan Ibu percaya orang ini memang qualified gitu untuk membantu Bapak dan Ibu dalam menjalankan proyek ini gitu ya. Ini juga tolong jawab dengan serius, jangan sembarangan juga jawabnya. Terutama kalau Bapak dan Ibu memang sudah punya spesialis gitu ya. Kadang-kadang orang yang sudah tahu nih saya mengundang spesialis ini suka salah-salah juga nih menjawab ini. Nah, kami mohon jawabnya tetap serius gitu ya. Lalu pertanyaan nomor 8 adalah apakah Anda atau institusi Anda itu tertarik untuk mendapatkan informasi mengenai spesialis lain yang mempunyai kualifikasi yang memang dibutuhkan atau sesuai dengan proyek ini gitu ya. Silahkan Bapak dan Ibu jawab yes atau no. Kami sih berharapnya tetap ya, maksudnya tetap fleksibel lah gitu kan ya. Tapi kalaupun memang tidak tertarik dengan spesialis yang lain atau kandidat yang lain, ya nggak apa-apa juga untuk memilih no seperti itu. Nah, yang pertanyaan tadi 8, 7, 6 yang terkait spesialis itu tadi dari 3 kalau nggak salah ya. Ya, itu kalau memang nggak ada nama spesialisnya, Bapak dan Ibu bisa kosongkan ini ya, kolom-kolom ini. Langsung saja ke survei. Oke, kita ke survei. Nah, survei ini udah cukup jelas ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung isi saja. Ada 2 pertanyaan doang. Dari mana Bapak dan Ibu tahu mengenai Fulbright Specialist Program dan tipe institusi dari
institusi Bapak dan Ibu yang itu seperti apa gitu. Dan kemudian di section terakhir adalah submit. Silakan Bapak dan Ibu centang ya yang certification of authenticity. Nah, setelah terisi semua, silakan kirim ke alamat email yang tadi tertera di halaman pertama. Baik, segitu saja dari kami. Kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih banyak Kak Cecil untuk paparannya mengenai langkah-langkah untuk mengisi formulir aplikasi program Fulbright Specialist. Rekan-rekan sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 3:34 waktu Indonesia Barat. Nah, oleh karena itu kami ingin persilakan 1 atau 2 orang penanya apabila Anda memiliki pertanyaan seputar program Fulbright Specialist, nanti akan dibantu dijawab oleh rekan kami dari Aminef, Miss Cecilia, dan juga Miss Astrid. Sebagai informasi, karena ada agenda lainnya, maka pembicara kami, yaitu Miss Sasmita Sri Fatmi, harus meninggalkan Zoom meeting. Oke, baik. Silakan untuk Anda yang ingin memiliki atau menyampaikan pertanyaan untuk bisa raise hand, sehingga kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda mengenai program ini. Oke, berhubung belum ada pertanyaan lagi, kami harap berarti sudah jelas ya untuk informasi mengenai program Fulbright Specialist, baik itu apa sajakah, keterangan mengenai program, lalu bagaimanakah manfaatnya untuk institusi pengundang, serta tips serta langkah-langkah untuk bisa mengisi formulir aplikasi. Apabila Anda ingin menyaksikan ulang, terutama untuk bagian langkah-langkah mengisi formulir aplikasi, Anda dapat melakukannya. Rekaman acara ini nantinya akan muncul di Facebook page Aminef secara otomatis, sehingga nanti Anda bisa menyaksikannya di bawah tombol atau bagian video. Sementara rekaman acara Zoom meeting-nya juga kami nanti posting di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Nah, sebelum kita secara resmi menutup acara ini, kami ingin mengundang Anda semua untuk bisa menghidupkan kamera sehingga kita bisa melaksanakan sesi foto bersama. Silakan Anda hidupkan kamera Anda apabila Anda berkenan untuk berfoto bersama kami secara virtual. Kami akan tunggu sekitar 10 hingga 15 detik dari sekarang sebelum kami mulai hitungan mundurnya. Oke, kami melihat kamera sudah mulai terbuka. Ya, kami akan mulai hitungan mundurnya 1 kali saja untuk mengakomodir 1 screenshot atau grup foto bersama. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasi Anda di dalam grup foto ini, dan tentunya partisipasi Anda semuanya mulai tadi jam 2 waktu Indonesia Barat untuk menyimak informasi mengenai program Fulbright Specialist. Sebelum kami secara resmi menutup acara ini, kami ingin mempersilakan rekan-rekan kami, Miss Astrid dan juga Miss Cecilia, untuk menyampaikan closing statement dari masing-masing mengenai program Fulbright Specialist ini, tentunya supaya lebih memotivasi rekan-rekan yang berasal dari berbagai institusi di Indonesia untuk mempertimbangkan ya melamar program ini. Silakan. Oke, terima kasih Mita, terima kasih Bapak Ibu kehadirannya siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat. Kami menunggu ya formulir aplikasi yang diajukan oleh institusi Bapak Ibu sekalian, dan sesuai dengan tadi pembicaraan kita juga, kalau memang masih ada pertanyaan, bingung-bingung ya, itu kita selalu terbuka untuk menerima masukan dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi dan sukses untuk aplikasinya. Terima kasih banyak. Selanjutnya silakan Cecilia. Iya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di-emailkan saja ke kami. Emailnya tertera juga di semua informasi yang sudah ditayangkan di sosial media kami.
Dan kalau katakan ada yang mungkin lihat tadi biaya, oh harus gitu, terus ntar aku ngitung-ngitung dulu deh gitu kan. Jangan terlalu terintimidasi dengan itu, silahkan saja diisi saja dulu gitu, karena memang apa tuh namanya baseline tiap daerah kan memang beda gitu. Cuma memang kami sampaikan tadi harus diperhatikan beberapa aspek terkait si spesialis begitu ya. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu mengirimkan aplikasinya tepat waktu ya. Jadi Bapak dan Ibu juga punya peluang untuk mendapatkan bantuan spesialis dan merasakan manfaat dari program ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Cecilia. Sekali lagi, tenggat waktu pendaftaran untuk mengirimkan formulir aplikasi program Fulbright Specialist adalah di tanggal 1 Mei 2023. Jadi ada waktu kurang lebih 3 minggu dari sekarang untuk Anda bisa menyampaikan formulir aplikasi dari institusi Anda. Apabila belum siap untuk mengirimkan formulir aplikasi untuk tahun 2023 ini, maka kami persilakan Anda untuk bisa mempersiapkan diri untuk melamar program serupa di tahun 2024 mendatang. Nah, baik rekan-rekan sekalian, nanti di akhir acara Anda akan menerima tautan survei pasca acara. Mohon dibantu untuk mengisi tautan survei pasca acara tersebut, dan rekan-rekan yang tergabung melalui siaran langsung di Facebook page, Anda akan menerima tautan Google Form untuk survei pasca acara tersebut. Mohon bantuannya untuk mengisi survei pasca acara sehingga kami bisa menerima masukan dari Anda dan juga kesan Anda terhadap acara ini. Baik, demikian dari kami. Selamat sore. Saya Mita selaku moderator acara undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di acara daring berikutnya. Silakan pantau terus laman dan kanal media sosial Aminef untuk informasi acara daring yang kami selenggarakan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera serta sehat selalu untuk semua.